kita menginstal VN Master, kita mengecek terlebih dahulu laptop kita. Jadi bitnya berapa? Kita bisa lewat Windows Explorer atau bisa lewat Windows Explorer bisa. Kita klik My PC, klik Properties. Tunggu sebentar. Nah, kemudian di sini terlihat sistem tipenya 64 bit. Nah, ini untuk komputer utama, dia di sini adalah 64. Kita harus mengecek juga untuk komputer klien berapakah tipe bitnya. Nah, sekarang untuk di komputer klien kita akan ngecek bitnya. Di sini juga terlihat 64 bit. Jadi untuk persiapannya kita sudah tentukan dulu, bukan sudah menentukan, kita mengecek dulu masing-masing laptop kita. Ini laptop klien adalah 64 bit, sedangkan di laptop yang utama juga 64 bit. Kemudian setelah kita mengecek ini, kita harus menginstal aplikasi VN. Menginstal aplikasi VN sesuai dengan bitnya. Kalau misalnya di laptop utama itu 64, berarti install yang 64. Kalau di laptop klien 32, berarti laptopnya nanti installnya 32. Tapi karena ini sama-sama 64, maka saya juga menginstalnya semuanya 64. Sudah. Kemudian kita menginstal VN-nya. Nah, 5 tahapan dalam monitoring. Yang pertama adalah install aplikasi VN di laptop master, di laptop utama. Sudah, ketika kita sudah menginstal, di next saja. Di situ ada checklist 2. Kalau yang utama semuanya checklist. Kita next saja sampai finish dan oke. Kemudian jika sudah seperti ini, maka buka VN konfigurator seperti ini. Nah, kemudian kita klik umum atau general. Di sini klik general. Setelah klik general, di di klik Key File Authentication. Di sini kan ada 2 pilihan ya, Logon Authentication dan Key File Authentication. Kita pilih yang Key File. Kemudian jika sudah, maka kita ke Authentication Key yang di sini nih, yang gambarnya kunci. Kita klik saja. Kemudian kita buat pasangan kunci. Jadi kita buat pasangan kunci terlebih dahulu. Di sini create key pair. Di sini kita klik. Kemudian tuliskan nama kunci. Di sini saya tulis namanya Ernie. Jadi nanti akan ada muncul Ernie privat dan Ernie public. Kemudian saya tadi sudah menuliskan nama. Kemudian jika ini sudah selesai, kita pilih ke location and computer. Nah, di location di komputer ini, yang pertama di location nih, kita pilih dulu labnya. Labnya mau dinamain apa? Misalnya di sini saya namakan lab Ernie. Maka kita tinggal klik yang di sini nih, plus ini. Kita klik saja, nanti di sini akan muncul. Kita double klik, kemudian tulis saja nama labnya. Kalau di sini saya menggunakan lab Ernie. Jika sudah seperti itu, pilih sudah selesai. Kemudian kita klik di sini nih, di komputer sini. Jika di location sudah selesai, kita klik di komputer. Di komputer, klik nama desktop yang komputer klien. Kalau tadi di sini tempat saya adalah YF PC, maka saya klik namanya. Kemudian saya copy paste ke sini, saya copy paste ke host address. Kemudian setelah di copy paste di host address, biar nggak salah aja sebenarnya, kalau diketik takutnya nanti selip. Nah, kemudian setelah itu
Kemudian setelah itu pindahkan ke flash disk. Jadi di situ nanti di sini, nah authentication-nya nih yang RNI public ini dipindahkan ke flash disk untuk kita yang di komputer klien. Yang RNI public-nya saja yang ini nih. Kemudian setelah kita selesai mengkonfigurasi di komputer utama atau di komputer master, sekarang kita install aplikasi Feyon di komputer klien. Nah, ini yang komputer klien tadi. Kita install Feyon di aplikasi klien. Cara installnya masih sama saja seperti yang di komputer utama. Setelah kita install, nanti kita klik configuration, Feyon configuration, terus kita klik umum. Di sini umum yang metode ini juga diganti dengan key file authentication. Ada dua juga sama seperti yang di master, tapi kita tetap pilih key file. Kemudian jika sudah, maka kita ke kunci autentifikasi nih. Kunci autentifikasi di sini. Nah, kita di sini impor kunci saja. Tadi kan kita sudah memasukkan flash disk ya, yang data tadi yang RNI public itu ke flash disk kan. Flash disknya dicolokin dulu ke komputer klien. Kemudian kita klik impor key atau impor kunci. Kemudian di oke, diambil datanya yang dari flash disk tadi. Kemudian jika sudah, kita ke lokasi dan komputer. Di lokasi komputer ini tuliskan nama yang sama dengan di lokasi namanya sama dengan di komputer master. Kalau di sana lab RNI juga di sini lab RNI. Kemudian di apply, kemudian mereka akan merestart. Maksudnya komputer kliennya ini akan merestart. Jika sudah seperti itu, berarti sudah terhubung antara komputer klien dengan komputer yang utama. Jika kita sudah mengkonfigurasinya. Nah, setelah itu kita memonitoring apakah sudah terhubung antara komputer utama dengan komputer klien. Kita klik aplikasinya Feyon Master ini yang ada tanda matanya ini. Kita klik di sini. Sudah itu, kemudian akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Diklik saja lab RNI. Muncul lab RNI dan muncul di sini komputer kliennya, YFPC. Nah, sini udah mulai kuning. Nanti saya akan demokan mengenai cara-caranya. Cara memonitoring komputer kliennya. Ini masih running ya. Di sini saya akan mendemokan mengenai tadi aplikasi Feyon. Saya akan memonitoring aplikasi Feyon di komputer master dan di komputer klien. Yang pertama di sini ada di komputer master. Di sini tinggal kita klik kanan saja. Kita pertamanya klik lab RNI ini, kemudian kita klik kanan saja. Di sini kan banyak sekali menunya. Nah, yang pertama adalah kita misalnya untuk demo. Misal kita mau share screen atau apa gitu. Misalnya kita share screen untuk ke semua komputer klien. Misalnya seperti ini, saya pilih share screen your own screen in full screen mode. Nah, yang ada di saya maka akan tershare screen di aplikasi di komputer klien. Nah, seperti ini sama. Karena saya share screen. Nah, tuh sama. Itu jika menu share screen. Nah, saya akan men-stop demo. Nah, ketika saya stop demo, maka hasil di sini di komputer utama seperti ini, komputer master, dan di komputer klien seperti ini. Berbeda, bukan? Tadi kalau saya share screen sama, sekarang kalau misalnya itu berbeda. Sekarang misalnya saya mau demo yang lain. Demo misalnya saya mau lock, saya mau kunci. Saya klik saja, saya lock. Sekarang, nah
Yang terjadi di komputer kliennya dia terlock, tidak bisa dilakukan apapun. Walaupun ini saya pencet, saya geser-geser kursornya atau saya apapun, dia tidak bisa untuk digunakan. Jadi dia benar-benar terkunci yang komputer klien. Kemudian coba akan saya buka, unlock. Oke, sudah saya buka kuncinya. Sekarang kita cek ke komputer klien. Nah, ini juga sudah terbuka. Tidak seperti tadi yang ada tanda gemboknya, di sini sekarang sudah terbuka. Kemudian, misalnya apalagi saya mau remote view. Misalnya saya klik remote view. Nah, ini remote view. Maka akan kelihatan apa sih yang sebenarnya dibuka di laptop klien. Nah, ini yang terbuka di laptop klien, apakah sama? Seperti itu, sama saja. Jadi saya bisa meremote apa sih yang dilihat sebenarnya di laptopnya klien. Kemudian akan saya close. Saya akan remote control. Nah, jadi remote control ini adalah ketika saya ngeklik apa, di sana juga akan terklik apa. Misalnya saya klik kunci autentifikasi. Nah, ini kunci autentifikasi di laptop klien. Apakah sama? Tuh. Ini di laptop klien. Nah, tuh bisa saya gerakan dari laptop yang master. Kursor saya ini ini saya ini dari yang master, bukan di klien. Nih. Oke, kemudian saya tutup kembali. Kemudian misalnya saya rasa cukup untuk monitoringnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.